Uji rudal standar misil 6 atau SM-6 Angkatan Laut Amerika yang gagal pada 29 Mei 2021 lalu ternyata sempat tertunda. Alasannya sebuah kapal mata-mata Rusia berkeliaran di wilayah yang dekat dengan area pengujian. Badan Pertahanan Rudal bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika mengatakan telah melakukan apa yang disebut sebagai Flight Test Aegis Weapon System 31 atau uji terbang sistem senjata Aegis 31 pada 29 Mei 2021. Tujuan dari tes ini adalah untuk menunjukkan kemampuan kapal Aegis yang dikonfigurasikan dengan pertahanan rudal balistik untuk mendeteksi, melacak, menyerang, dan mencegat target rudal balistik jarak menengah dengan salvo 2 SM-6. Namun intersepsi gagal dilakukan. Pejabat program telah memulai peninjauan ekstensif untuk menentukan penyebab dari kegagalan tersebut. Pengujian sempat ditunda karena sebuah kapal mata-mata Rusia berkeliaran di perairan internasional di lepas pantai Kauai selama beberapa hari. Armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor dalam sebuah pernyataan mengatakan pada saat itu mereka mengetahui kapal Rusia yang beroperasi di perairan internasional di sekitar Hawaii dan akan terus melacaknya. Melalui pesawat patroli maritim, kapal permukaan, dan kemampuan gabungan, US Navy meyakini dapat memantau dengan cermat semua kapal di wilayah operasi Indo-Pasifik. Seorang pejabat sebelumnya mengatakan tes itu ditunda karena Amerika Serikat tidak ingin kapal Rusia itu mengumpulkan data dari pengujian tersebut. Tidak segera jelas apakah kapal Rusia telah meninggalkan kawasan itu ketika pengujian dilakukan. Juga tidak jelas apakah kapal Rusia mendapatkan data dari pengujian yang gagal tersebut. US Naval Institute News yang pertama kali melaporkan keberadaan kapal itu menyebut kapal Rusia adalah Karelia atau SSV-535. Ini adalah kapal Auxiliary General Intelligence atau EGI kelas Vizhnya. Kapal yang berbasis di Vladivostok tersebut adalah salah satu dari 7 kapal EGI yang mengkhususkan diri dalam intelijen sinyal. NavyRecognition.com pada 2017 melaporkan Karelia telah diistirahatkan selama lebih dari 10 tahun hingga Januari 2014 ketika perbaikan dan retrofit kapal yang komprehensif dilakukan. USNE News menyebut kapal Rusia itu beroperasi 13 mil laut atau sekitar 21 km sebelah barat Kauai di perairan internasional. Untuk diketahui, batas perairan teritorial adalah 12 mil laut. Pensiunan Kapten Angkatan Laut Amerika Carl Custer yang juga mantan Direktur Operasi di Pusat Intelijen Gabungan Komando Pasifik Amerika mengatakan Rusia sedang menguji senjata hipersonik dan mungkin mencari wawasan tentang sistem rudal Amerika yang dapat meningkatkan kemampuan senjata hipersonik mereka guna menembus pertahanan. Ajudan Profesor di University of Hawaii ini juga menambahkan bahwa uji coba pertahanan rudal adalah kesempatan intelijen yang sulit untuk diabaikan. Badan Pertahanan Rudal Amerika tidak mengumumkan sebelumnya bahwa tes akan dilakukan di lepas pantai Kauai. Namun badan tersebut secara rutin mengungkap fakta hasil tes pertahanan rudal baik gagal maupun berhasil. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pembayar pajak karena pengujian biasanya menelan biaya jutaan dolar Amerika dan melibatkan ratusan personil. Seorang pejabat mengatakan kemunculan kapal pengumpul intelijen Rusia atau Cina di lepas pantai Hawaii berada dalam batas wajar tanpa tanda-tanda lonjakan. Pada tahun 2018, setelah Cina tidak diundang pada latihan Rim of the Pacific atau RIMPAC, mereka mengirimkan kapal mata-mata ke perairan internasional di lepas pantai Hawaii. Pada tahun 2016, selama RIMPAC, sebuah kapal mata-mata kelas Balzam Rusia juga tiba di perairan internasional di lepas pantai Hawaii. Latihan ini diadakan setiap 2 tahun sekali. SM-6 adalah pencegat Indo-atmosfer yang menggunakan hulu ledak fragmentasi untuk menyerang rudal jelajah, pesawat, dan rudal balistik dalam fase terminal. Angkatan Laut Amerika juga meningkatkan SM-6 untuk melakukan misi serangan. SM-6 menggabungkan solid rocket booster dan 2 thrust rocket motor dari SM-3, badan rudal dari SM-2, dan pencari dari Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Radar penargetan bawaan SM-6 dikombinasikan dengan Naval Integrated Fire Control Counter Air yang diperbarui dapat menerima informasi penargetan dari sumber radar selain sensor onboard seperti radar SB-1 dari kapal yang menembakkannya. Ini memungkinkan pertempuran di atas cakrawala dan memperluas jangkauan rudal hingga sekitar 370 km di atas SM-2.
Versi pertama standar misil 6 mulai beroperasi pada Desember 2014 dan pada Januari 2015 Angkatan Laut Amerika memperluas penggunaan dari 5 menjadi lebih dari 35 kapal. Pada 2017 pemerintah Amerika mengizinkan SM-6 untuk penjualan internasional. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flyzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.